Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madadi wa karamati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila al-allamatu Tambadawi. Pernah ditanya seorang yang sangat alim bernama Syekh Tambadawi fi syajaratin, tentang pohon nabatat, yang tumbuh ia pohon. Tumbuh bukan ditanam, tapi tumbuh dengan sendirinya. Di maqbaratin musabbalah, di areal perkuburan umum, di areal perkuburan musabbalah yang disediakan fisabilillah. Walam yakul laha thamar, dan tidak ada baginya pohon itu buah, pohon beringin, atau ada buah tapi tidak bermanfaat. Seperti ada sebuah pohon yang buahnya seperti alpukat, tapi keras, nggak pernah matang, itu buah juga. Jadi pohon yang tidak berbuah di sini maksudnya pohon yang tidak berbuah sama sekali, atau ada buah tapi nggak bisa dimanfaatkan, itu dianggap tidak berbuah. Walam yakullah samarun, tidak ada baginya pohon itu buah, yantafa'u bihi, yang bisa dimanfaatkan dengannya buah, illa, kecuali annabiha, sesungguhnya dengannya pohon akhsyaban kathiratan, ada kekayuan yang banyak, kayu-kayuan yang banyak. Tasluhu lil bina'i, yang cocok ia untuk pembangunan, yang cocok ia untuk dibangun, seperti bambu tumbuh di perkuburan. Walam yakul laha nadhirun khasun, dan tidak ada baginya pohon, baginya perkuburan itu pengelola yang khusus. Fahalin naziril ami, apakah boleh bagi pengelola umum, artinya qadhi, bai'uha, menjualnya pohon, wa qat'uha, memotongnya pohon, menebang maksudnya, wasarfu qimatiha, dan mempergunakan nilainya pohon kepada kemaslahatan kaum muslimin, tanda tanya. Fa'ajaba, maka menjawab ia al-allama Tambadawi, nah, iya, lil qadi, boleh bagi seorang qadi, hakim, orang mengambil kebijakan di satu daerah, fil maqbaratil ammatil musabbalah, pada areal perkuburan yang umum yang disediakan fisabilillah, perkuburan umum yang disediakan untuk di jalan Allah, artinya wakaf. Apa yang boleh fa'il dari qadi, lil qadi, tadi la juzu atau mubtada muakhar. Bai'uha, menjualnya pohon, wasarfu thamaniha, mempergunakan harganya pohon, bi masalihil muslimin, pada kemaslahatan orang Islam, kasamaris syajaratil laha thamarun, sama hukumnya dengan buah pohon yang baginya pohon ada buah bermanfaat.
Sama hukumnya dengan samaris syajarah, buah pohon, allati laha thamarun, yang baginya pohon ada buah. Jadi kalau di tempat itu ada pohonnya, pohonnya berbuah yang bisa dimanfaatkan. Tumbuh pohon mangga, tumbuh pohon pepaya di perkuburan umum, tanah wakaf, maka qadi, pengelola perkuburan itu gak ada, ditunjuk oleh siapa-siapa, maka qadi boleh memetik buah tersebut lalu menjualnya dan menyerahkan hasilnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Begitu juga hukum dengan pohon-pohonan yang tumbuh di perkuburan milik umum, tanah wakaf, qadi juga boleh menebangnya, mempergunakan hasilnya kepada kemaslahatan muslimin. Fa inna sarfaha fi masalihil maqbarah aula, maka sesungguhnya mempergunakannya hasil jualan, mempergunakannya hasil penjualan untuk kemaslahatan perkuburan tersebut itu lebih aula. Ada ini fatwa, ini penjelasan inda sukutiha binahwi rihin, ketika robohnya pohon dengan seumpama angin. Jadi boleh menjual kekayuannya, kayu mengayunya, kalau pohonnya tumbang dengan sendirinya, bukan ditumbangkan, tapi ditumbangkan oleh angin. Amma qat'uha ma'asalamatiha wa yazharu ibqa'uha lirifqi bizairi wal musyayya. Adapun memotongnya pohon, menebangnya pohon beserta selamatnya pohon, selamat dalam artian tidak mengganggu, pohonnya tidak mengganggu, kemudian pohonnya juga tidak hampir terganggu, mungkin sudah miring, mungkin sudah hampir rebah, mungkin sudah kelewat tua. Kalau sekiranya dibiarkan kayunya nggak bisa dijual lagi, maka menebangnya nggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya kayunya masih kuat, dibiarkan hidup pun masih bertambah besarnya, mungkin bertambah mahal nanti kalau dijual seperti jati, dan dia tidak mengganggu tujuan utama dari tanah tersebut, yaitu penguburan, maka pendapat yang jelas yaitu membiarkannya pohon. Nah, kalau pohonnya masih selamat pada dirinya dan menyelamatkan bagi tujuan. Untuk apa dibiarkan? Untuk rifqi, artinya memberikan kelembutan atau memberikan apa namanya itu, keramahan. Nah, untuk keramahan dengan penziarah dan musyayyi, orang yang mengantarkan jenazah. Keramahan dalam artian bisa berteduh, bisa mendapatkan kesejukan bagi orang yang ziarah kubur dan orang yang mengantarkan jenazah. Rata-rata area pekuburan dulu itu ada pohon beringinnya. Kenapa mesti dengan beringin? Karena cukup satu batang. Nah, cukup satu batang. Ya, karindang. Ibarat beringin di tengah koto. Koto itu kan kota. Di koto itu lapangan. Nah, walau syarata waqifun nazra lahu. Nazran atau nazra? Dalifnya yang betul tulisannya. Walau syarata waqifun nazran lahu, jikalau mensyaratkan oleh orang berwakaf, apa syaratnya? Nazran lahu,
pengelolaan baginya orang yang berwakaf. Pengelolaan baginya orang yang berwakaf, artinya linafsi, bagi dirinya sendiri. Saya wakafkan tanah ini dan saya sendiri yang mengelolanya. Auligairin, atau bagi orang lain. Saya wakaf tanah ini, syaratnya yang mengolah adalah si fulan. Disebut siapa si fulan tersebut. Utubi'a, niscaya diikuti ia syarat. Kasabi suruti, sama dengan seluruh syarat-syaratnya orang yang mewakaf, atau syarat-syaratnya wakaf. Sama dengan seluruh syarat-syaratnya wakaf, artinya syarat-syaratnya yang lain. Wa qabulu man surita lahun nazru kaqabulil wakili alal aujah. Qabul dari orang yang disyaratkan baginya akan mengelola, itu sama dengan qabul wakil menurut pendapat aujah. Jadi orang yang kita minta menjadi pengelola wakaf, maka perlu ada syarat, yaitu qabul dari dia dan penyerahan daripada yang berwakaf. Maka ketika si fulan katakan saya wakafkan tanah ini, syaratnya yang mengelolanya Abu Bakar, maka Abu Bakar nggak ada di tempat, nggak ada di majelis wakaf. Maka pada saat itu wakaf diterima, Abu Bakar dipanggil, kemudian ada serah terima jabatan mengelola barang wakaf. Nah, maka di situ ada qabul, sama dengan qabul wakil. Sama dengan qabul wakil. Apa maksudnya sama dengan qabul wakil? Apakah wakil perlu dengan qaul ataukah cukup dengan fi'il? Hah? Wakal tukar, wakilkan kamu pada hal ini, langsung dia kerjakan, atau harus dia katakan qabil tu? Pak kalau sudah dibaca? Sudah. Maka belum samakan ke situ karena sudah dibaca. La yustaratu fi talafuz bal adamur raddi faqat. Itu syarat qabul wakil. Tidak disyaratkan lafaz, asalkan enggak nolak. Jadi enggak perlu Abu Bakar bilang qabil itu, asal nerima sudah. Nah, bagaimana Abu antum menjadi pengelola barang wakaf? Itu syarat daripada orang yang berwakaf. Terima enggak? Diam saja, maka sudah sah. Tapi kalau reaksinya seperti Rifki dicalonkan jadi salah satu yang terpilih, nah itu nggak bisa. Nah, ada penolakan secara lisan, maka batal. Ya, asal diam saja cukup. Itu mana qabulil wakili. Tunggaris di bawah, di dalam tu, cari dalam. Qabul wakili ay fi annahu la yastaratu fi talaffuz bal adamur raddi faqat. Apa? Wa qabul. Jadi dalam kurung wa qabul mubtada, khabarnya jar majrur, ay wa qabul nazir alladhi syaratal waqifu law an-nazra ka'inun ka qabulil wakil fi annahu la yastarfu fi talaffuz bal adamu raddi faqat. Garis.
Nah, itu cara belajar siswa aktif. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Qabul, orang-orang yang disyaratkan baginya akan mengelola itu sama dengan qabul wakil maupun pendapat kuat. Nah, itu belajar kulit namanya. Gak mau pusing berarti. Kita perlu tahu dulu qabul wakil. Qabul wakil itu maksudnya apa? Perlu dengan lafaz atau dengan aksen, atau ada meraddi. Ada 3 caranya. Qabul lafzi, talafuz, qabul itu, atau aksen, ambil. Nah, itu seperti qabul hadiah, qabul hibah. Nih, saya hadiahkan ke antum. Nah, dia diambil aja. Selesai. Aksen. Atau kayak di sini, saya nggak perlu, diam saja. Ada meraddi. Sama dengan qabul wasiat juga sama. Ada meraddi. Khair. Titik. Itu caranya. Tapi konsekuensinya sama nggak dengan wakil? Nah, beda lagi. Qabulnya memang dengan qabul wikalah, tapi konsekuensi hukumnya sama nggak dengan wikalah? Jawabannya belum tahu. Saya baca dulu baru untuk jawab. Walaysa lahu azlu man syarata nazrahu halal waqfi. Tidak boleh baginya orang yang berwakaf memecat orang-orang yang telah ia syaratkan akan mengelolanya orang ketika berwakaf, walaupun karena alasan kemaslahatan. Walaysa lahu, tidak boleh baginya wakif orang berwakaf azlaman, memecat orang-orang syarato yang ia mensyaratkan nazrahu, mengelolanya seseorang halal waqfi ketika wakaf. Jadi orang berwakaf setelah menunjuk siapa akan yang mengelola, wakafnya terus berjalan, dikelola dan dikelola, maka dalam perjalanan pengelolaan terlihat bagi dia ada pengelola tersebut tidak efektif, lalu dia pengen memecatnya, mengganti dengan yang lain. Hukum mengatakan tidak boleh baginya memecat orang tersebut, walaupun tujuannya maslahat, walaupun karena tujuan satu kemaslahatan. Sudah tahu hukumnya? Nah, sekarang pertanyaannya, sama enggak hukum nazir dengan hukum wakil? Hah? Sama nazir dengan wakil? Bisa? Tidak sama. Kenapa? Karena hukum wakil boleh memecat orang yang tidak, walaupun berdasarkan tapi dilihat itu tidak efektif orang tua. Ini adalah efektif. Tolong, ini saya wakilkan antum menjual motor ini dan harga 20 juta. Sudah dijual, tahu dapat dia pelanggan 20 juta, efektif. Boleh dipecat oleh mewakil? Hah? Wikalah akad jaiz. Konsekuensinya boleh bagi siapapun untuk memecat masing-masing dan mengundurkan diri masing-masing kapan saja dia mau. Wakil boleh memecat wakilnya, wakil memecat dirinya sendiri. Ihsan, tolong jualkan ini ke pasar. Bawa ke pasar. Sampai di pasar nggak jadi antum jual, bawa pulang lagi. Nih barangnya. Kenapa nggak jadi jual? Nggak jadi ke pasar. Nggak ada orang mau beli. Ada. Dibeli orang murah.
mahal. Kenapa nggak jadi kamu beli? Saya nggak mau jual. Kata seorang wakil, boleh, nggak ada masalah. Bahkan sampai di pasar itu dia bawa telepon, Assalamualaikum, saya mundurkan diri jadi wakilmu. Barang saya mana? Sudah titip di kedai kawanmu, ambil di situ. Boleh. Jadi seorang wakil boleh memecat dirinya, mengundurkan diri kapan saja. Muwakil bisa memecat wakilnya kapan saja, karena wikalah akad jaiz. Nah, ketika dikatakan qabul nazir sama dengan qabul wakil, itu jangan sampai memahami, jangan sampai terpahami hukumnya juga sama. Tidak, samanya ada satu sisi, qabulnya saja yang sama. Di mana letak persamaan? Enggak perlu talafuz, cukup ada murad. Tapi konsekuensi hukum nazir dengan wikalah beda. Wikalah jaiz, boleh memecat wakil kapan saja. Tapi si pewakif tidak boleh memecat si pengelola yang telah dia tunjuk ketika wakaf, walaupun karena suatu kemaslahatan. Wa illa, jika tidak disyaratkan ia mengelola li ahadin, bagi siapapun, la yustaratu li ahad, tidak disyaratkan ia mengelola wakaf bagi siapapun. Pewakif cuma katakan, ini saya wakafkan kepadamu, ini saya wakafkan untuk fakir miskin, titik. Dia tidak ikut campur mengelola sebulan, harus sebulan, tidak. Bahwa liqadi, maka dianya yang mengelola barang wakaf itu bagi qadi, maka dianya nazir atau pengelola adalah qadi. Qadi mana? Qadi mana? Artinya qadi baladil mauquf. Qadi negeri barang wakaf, binisbati, dengan dinisbahkan, lihifdhihi, untuk menjaganya barang wakaf, wa ijaratihi, dan menyewakannya barang wakaf. Dan qadi baladil mauquf alaih, dan qadi baladil mauquf alaih, qadi negeri penerima wakaf, binisbati, dengan dinisbahkan, lima ada dzalik, bagi selain demikian, memelihara dan menyewakannya menurut pendapat madhab. Nah, contoh Kota Padang, satu qadi. Padang Panjang, satu qadi. Yang berwakaf orang Padang. Tanah ini saya wakafkan untuk anak yatim yang ada di kota Padang Panjang. Nah, qadi Padang adalah qadi baladil mauquf. Sementara qadi Padang Panjang, qadi baladil mauquf alaih. Maka yang mengelola barang wakaf ini dua orang qadi. Kalau untuk mengurus barang, menyewakan barang kepada siapa disewa, berapa upah sewa, berapa lama masa sewa, itu yang ngurus qadi Padang. Setelah dapat uang hasil penyewaan, maka diserahkan ke qadi Padang Panjang. Qadi Padang Panjang lah yang memberikan, anak yatim ini dapat sekian, yatim ini dapat sekian, yatim ini dapat sekian. Ini enggak dapat karena enggak yatim lagi, ini dapat dikit karena keluarganya kaya, ini dapat banyak karena dia berprestasi. Nah, itu yang ngurus qadi Padang Panjang. Itu hukum Islam. Dan di situ enggak ada iri meiri, cemburu mencemburui. Nah, kenapa? Karena mereka menjalankan tugas dengan niat pahala.
enak kamu aja. Soal uang kamu yang ngurus. Nah, yang ngurus di padang tanah saya, mencarikan penyewa saya, mendapatkan keuntungan saya. Soal uang kasih ke kamu, mohon maaf, nggak ada mohon maaf, itu aturan Islam. Kamu mau jadi kodi, dia mendapatkan pahala atau dapat neraka. Nah, maka yang di kodi Padang Panjang nggak boleh suuzon kepada kodi Padang. Seluas itu tanah hasilnya segini, nggak boleh. Begitu juga kodi Padang nggak usah suuzon kepada kodi Padang Panjang. Uang saya serahkan segitu. Kenapa santunan anak yatim satu orang cuma dapat sekian? Mana yang sisanya? Nggak usah. Jalankan tugas masing-masing. Menurut, nah, apa itu pendapat mazhab? Bukan menurut mazhab Imam Syafi'i. Alal mazhabi, menurut mazhab Imam Syafi'i. Dari kemarin tuh mazhab Imam Syafi'i, bukan satu ini saja mazhab Imam Syafi'i. Itu satu kitab tuh kamu baca mazhab Imam Syafi'i semuanya. Kenapa cuma ini yang satu mazhab? Nah, apa mazhab maksudnya? Hah? Ya, pendapat siapa mazhab itu? Pendapat Imam Syafi'i tunggal disebut dengan nas. Pendapat Imam Syafi'i yang khilaf, yang ada dua pendapat di dalamnya, kalau dua pendapat tersebut, pendapat yang kuat diberi dengan gelar, diberi dengan label azhar. Kalau pendapat keduanya dalilnya juga kuat. Tapi kalau pendapat kedua dari Imam Syafi'i di situ dalilnya lemah, maka pendapat pertama disebut dengan masyhur. Pendapat murid Imam Syafi'i, kalau ada beberapa pendapat, maka pendapat yang kuat disebut dengan ashah. Kalau pendapat keduanya dalilnya kuat juga. Pendapat pertama disebut sahih, kalau pendapat kedua dalilnya dhaif. Sekarang mazhab pendapat siapa? Hah? Saya lupa. Nah, jadi mazhab adalah pendapat murid Imam Syafi'i. Pendapat murid Imam Syafi'i yang dikiaskan kepada pendapat Imam Syafi'i di dalam permasalahan yang berbeda. Disebut dengan qaulun mukharrajun. Qaulun mukharraj. Maka yang kuat dari qaulun itu namanya mazhab. Contoh, Imam Syafi'i berpendapat kalau wanita dicerai dalam kondisi hamil lalu melahirkan segumpal daging, maka iddahnya habis. Iddahnya habis. Lalu dalam masalah yang lain, apabila budak wanita digauli oleh majikannya kemudian hamil lalu melahirkan segumpal daging, menurut pendapat Imam Syafi'i,
belum jadi ummul walad. Belum jadi ummul walad. Tapi di situ murid berpendapat sudah. Nah, budak yang digauli oleh sayyidnya melahirkan segumpal daging sudah jadi ummul walad. Kenapa berpendapat seperti itu? Karena dalam masalah yang lain Imam Syafi'i katakan iddah wanita habis dengan melahirkan segumpal daging, maka ummul walad juga jadi ummul walad dengan segumpal daging. Maka pendapat di sini murid disebut qaulun mukharraj. Nah, itu qaulun mukharraj. Kemudian ketika seorang wanita dicerai suaminya ketika hamil melahirkan segumpal daging, kata Imam Syafi'i habis iddah. Kata murid gak habis iddah. Kenapa gak habis iddah? Karena dalam masalah ummul walad Imam Syafi'i tidak mengatakan jadi ummul walad dengan segumpal daging. Itu qaulun mukharraj. Mazhab ternyata bukan itu. Alhamdulillah, Allah ingatkan kembali. Mazhab bukan yang itu. Mazhab adalah suatu pembahasan hukum. Contohnya di sini nih. Suatu pembahasan hukum ketika tanah wakaf diwakafkan, ketika tanah wakaf diwakafkan, lalu yang berwakaf tidak menunjuk si pengelola, kemudian tanah wakaf dengan penerima wakaf itu itu ada di negeri yang berbeda, maka yang mengelola tanah adalah qadi balad di mana tanah itu ada, yang mengelola hasil wakaf adalah qadi balad di mana di sana tinggalnya si penerima wakaf. Ini permasalahan. Nah, kenapa dikatakan mazhab? Karena Imam Syafi'i berpendapat dalam hal itu tidak ada kejelasan antara murid. Kalau nas itu sepakat seluruh murid Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i berpendapat tunggal dalam hal itu. Murid A, murid B, murid C, murid Z, A, B, B, A, semuanya ditanya memberikan jawaban. Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat satu, disebutlah nas. Apabila murid sepakat mengatakan dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat dua, maka akan lahir azhar atau masyhur. Pendapat azhar atau masyhur. Kalau pendapat kedua Imam Syafi'i kuat dan juga dalilnya, pendapat pertama dikasih label azhar. Kalau pendapat kedua Imam Syafi'i dalilnya lemah, maka pendapat pertama gelarnya masyhur. Tapi apabila murid sepakat bisa memastikan ini pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir, ini pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak, maka sepakat memberi label qadim dan jadid. Nah, permasalahan mazhab adalah tidak adanya kesepakatan Imam Syafi'i dalam hal itu. Nah, maaf salah. Tidak adanya kesepakatan murid dalam menyikapi pendapat Imam Syafi'i, dalam menceritakan pendapat Imam Syafi'i. Seperti permasalahan di sini. Apabila tanah wakaf diwakafkan oleh seseorang tanpa ada ditunjuk siapa yang mengelolanya, sementara pemilik, sementara negeri tanah dengan negeri penerima wakaf orangnya berbeda, siapa yang akan mengelola tanah? Siapa yang akan mengelola hasil? Tanya sama murid Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini? Sebagian mengatakan dikelola oleh negeri yang punya tanah.
baik cara mengelola tanahnya maupun hasilnya. Nah, ini disebut dengan torik namanya. Torik. Nah, tanya berapa pendapat Imam Syafi'i dalam hal itu? Sekelompok murid mengatakan satu saja, Pak. Satu saja pendapat imam dalam hal ini. Tanah dan hasil dikelola oleh negeri Baladul Mauquf, negeri di mana tanah wakaf itu ada. Saya terangkan perkara berat, antum mengantuk. Coba antum ulang nanti setelah saya terang selanjutnya. Yang kedua, ketika diminta pendapat murid Imam Syafi'i, bagaimana kira-kira pendapat imam tentang masalah ini? Kata sebagian murid mengatakan, dalam hal ini imam dua pendapatnya. Kata imam, tanah wakaf dan hasil wakaf dikelola oleh Qadi Balad Tanah, oleh Qadi Balad Tanah, Qadi yang berkuasa di mana tanah itu ada. Itu satu pendapat imam, dengan hasilnya juga. Pendapat yang kedua imam dalam hal ini itu dibagi dua. Soal tanah dan menjaga menyewakan itu ditanggung oleh Qadi Balad Mauquf, tapi soal hasil itu dibagi oleh Qadi Balad Mauquf alaih. Nah, murid yang mengatakan pendapatnya satu itu namanya Torik Kotok. Nah, Torik Kotok artinya jalur pendapatnya cuma satu. Sementara murid yang mengatakan imam dalam hal ini ada dua pendapat, itu mengatakan Torik Khilaf. Datang setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i menyelidiki mana kira-kira pendapat yang kuat daripada dua kubu murid Imam Syafi'i ini. Apakah pendapat yang mengatakan satu saja pendapat imam dalam hal itu, ataukah jalur pendapat murid mengatakan dalam hal ini imam memiliki dua pendapat? Maka diteliti, dipelajari oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Hasil yang terpilih itu disebut dengan mazhab. Nah, tolong putar papan ini. Ada spidol? Mauquf bila nazir. Mauquf bila nazir. Tanah wakaf tanpa ada yang mengelola. Kemudian di baladin di satu balad khilafi baladil mauquf alaih.
Mauquf barang wakaf itu tidak ada pengelola, ada di satu tempat, beda sama tempat mauquf alaihnya. Maka ditanya kepada murid Imam Syafi'i dalam hal ini, apa pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini? Maka di sini terjadi khilaf, dua jalur. Nah, ini satu kelompok mengatakan firqah, ini satu firqah. Jadi dalam hal ini murid Syafi'i, Imam Syafi'i tidak ada kesepakatan dalam memberikan pendapat imam. Kelompok satu mengatakan imam dalam hal ini cuman satu pendapat. Apa pendapatnya? Nazirnya adalah qadhi, balad, mauquf. Nazir, qadhi, balad, mauquf. Itu satu kelompok murid Imam Syafi'i. Satu kelompok lagi mengatakan dua pendapat imam dalam hal ini. Satu, nazirnya qadhi, balad, mauquf. Qadhi negeri barang wakaf. Pendapat yang kedua, nazirnya qadhi, balad, mauquf. Binisbatil mauquf. Panjang ke bawah sama dengan kitab tadi yang tidak ajar kitab. Jadi satu kelompok murid mengatakan nazir itu adalah qadhi negeri barang wakaf, semuanya dia yang ngurus, baik hasil maupun pengelolaan. Sementara kelompok kedua mengatakan nazirnya, maaf kata kelompok kedua, dalam hal ini imam dua pendapat. Pendapat pertama, nazirnya adalah qadhi, balad, mauquf. Sama dengan pendapat ini. Pendapat kedua, nazirnya adalah qadhi, balad, mauquf kalau mengurus, tapi hasil qadhi, balad, mauquf alaih dalam membagi hasil. Berarti ada dua pendapat. Nah, jalur yang mengatakan satu pendapat namanya thariq qati'. Nah, thariq qati'. Karena pendapatnya cuma satu. Sementara kelompok murid Imam Syafi'i yang mengatakan pendapat imam di situ ada dua, namanya thariq khilaf. Thariq qati' artinya jalur yang mengatakan pendapat imam tunggal, qati'. Sementara thariq khilaf, jalur murid yang mengatakan imam di situ dua pendapat. Nah, terbiarlah seperti ini. Sampai terbiar seperti ini, lahirlah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Apa tugas mereka? Menyelidiki mana yang kuat. Tiga nih, 1, 2, 3. Mana yang kuat? Menurut penyelidikan beliau, mereka selidiki dulu apakah betul pendapat yang kuat itu kelompok thariq qati' atau thariq khilaf. Mana yang kuat, thariq qati' atau thariq khilaf? Kata imam, kita katakanlah yang kuat di sini thariq khilaf. Nah, dari thariq khilaf itu ada dua pendapat, mana lagi yang kuat? Dicek lagi dari dalilnya. Ternyata pendapatnya ini yang kuat. Maka itu yang dibuat di situ. Nah, untuk mengingatkan kepada para pembaca bahwasanya jalur pengelolaan pendapat itu seperti ini jalurnya, maka labelnya namanya mazhab. Kalau ada berlabel mazhab, pasti ini jalurnya.
Pasti ini kronologisnya. Nah, penjelasan saya cukup sampai di situ. Nah, sampai pada inti. Sebetulnya pembahasan ini masih ada satu lapis lagi. Sehingga kalau ketemu dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah bahasa mazhab, maka itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Artinya, ya mazhab Imam Syafi'i, tapi bukan itu artinya. Itu menunjukkan kepada kita bahasanya jalur hasil dari penelitian itu metodenya, awal mulanya. Sudah. Li'annahu sahibun nazril ami. Kenapa barang wakaf yang tidak ada pengelola dikelolakan kepada qadhi? Jawabannya, li'annahu, karena sesungguhnya qadhi itulah sahibun nazir al-am, yang bertindak mengelola am. Sahibun nazar, orang berhak mengelola secara umum. Fakana aula min ghairihi, maka adalah qadhi itu lebih utama dari orang lain. Walau waqifan au mauqufan alaih, walaupun ada ia orang lain itu orang mewakaf atau si penerima wakaf. Jadi daripada dikelola oleh orang yang mewakaf, daripada dikelola oleh si penerima wakaf, maka lebih baik dikelola oleh qadhi. Wajazama al-Khawarizmi bi thubutihi lil waqifi wa dzurriyyatihi bila syartin dhaifun. Berarti wajazmu, bukan jazama, itu mubtada. Wajazmul khawazimi bi thubutihi lil waqifi wa dzurriyyatihi bila syartin dhaifun. Penegasan Imam Al-Khawarizmi, penegasan Imam Khawarizmi dengan tetapnya pengelolaan bagi yang mewakaf, tetapnya pengelolaan bagi yang mewakaf dan bagi keturunannya tanpa perlu disyaratkan ketika mengungkapkan kalimat wakaf, bila syartin tanpa disyaratkan, itu dhaif. Jadi kalau ikut fatwa Imam Khawarizmi, barang wakaf yang tidak ditunjuk pengelolanya oleh si pewakaf, pengelolanya adalah yang mewakafkan itu sendiri. Kalau dia meninggal, dikelola oleh zuriatnya, penegasan itu dhaif. Titik. Khair. Sekarang kita ambil pendapat yang kuat, yang mengelola barang wakaf tanpa ditunjuk siapa yang mengelola adalah qadhi. Nah, dalam sistematis atau bukan sistematis, Masya Allah, dalam tata cara mengelolanya bagaimana? Bagaimana cara mengelolanya? Kan perlu tenaga. Kalau keluar tenaga, perlu tuntutan pengeluaran biaya. Boleh nggak qadhi itu mengambil bahagian atau berupa upah karena dia yang mengelola? Qala Imam Subuki, berkata Imam Subuki rahimahullahu ta'ala, laisa lil qadhi akhdhu ma syurita lin nadhiri. Tidak boleh bagi seorang qadhi mengambil sesuatu yang disepakati atau yang disyaratkan, yang ditetapkan
ia sesuatu bagi si pengelola, illa kecuali ansarrahal waqifu binazrihi, kecuali bahwa menyampaikan secara terus terang oleh si pewakaf dengan pengelolaannya qadi, Jadi ketika tanah diwakafkan, si pewakaf tidak menunjuk siapa yang mengelola, maka ambil pendapat yang kuat, yaitu yang mengelola adalah qadi. Pertanyaannya, bolehkah qadi mengambil upah, mengambil jasa dari tenaga yang dikeluarkan mengelola tanah wakaf tersebut? Kata Imam Subki, jawabannya tidak boleh. Nah, tidak boleh bagi seorang qadi mengambil persentase yang seharusnya diterima oleh si pengelola, tapi karena si pengelolanya nggak ada, dia yang mengelola, lalu dia yang ngambil. Hukumnya nggak boleh. Kecuali kalau sekiranya si pewakaf menyampaikan secara lisan, secara terus terang ketika mewakaf, bahasanya tanah ini saya wakafkan dan dikelola langsung oleh qadi. Nah, dikelola langsung oleh qadi dan pengelola akan mendapatkan 5% dari hasil. Nah, kalau seperti itu penyampaiannya, boleh dia ambil. Tapi kalau nggak ada penyampaian seperti itu, maka dia tidak boleh mengambilnya. Kama sebagaimana annahu sesungguhnya laisa lahu akhdhu syai'in min sahmi amiliz zakat. Sesungguhnya tidak boleh baginya qadi mengambil sedikit pun dari jatah amil zakat. Sebagaimana tidak boleh baginya qadi, bagi hakim, bagi pemimpin mengambil sedikit pun dari jatah amil zakat. Karena zakat di daerah tersebut tidak dikelola oleh amil, bertindak langsunglah di situ Pak Camat misalnya, bertindak langsung lurah, bertindak langsung KUA atau orang-orang yang mengerti hal agama lainnya dalam mengumpulkan zakat. Karena dia bertindak, berarti dia membagi, dia mengumpulkan. Apakah dia boleh mengambil jatah amil? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kama annahu laisa lahu syai'in, sebagaimana tidak boleh bagi qadi mengambil sedikit pun dari jatah amil zakat. Qalahu atau qala? Qala Ibnu At-Taj, berkata putranya beliau, yaitu Imam Subki. Nah, berkata putra beliau yaitu Imam Subki, yaitu Imam At-Taj Tajuddin. Wa mahalluhu, tempatnya fatwa bapak saya tadi. Mahalluhu, tempatnya fatwa bapak saya yang mengatakan qadi tidak boleh mengambil jatah pengelola, fi qadin lahu qadru kifayati, pada seorang qadi yang baginya ada kadar kecukupannya. Itu bagi seorang qadi yang punya kadar kecukupannya, udah cukup gajinya untuk kehidupannya, sudah ada tunjangan yang cukup untuk kehidupannya. Di situ boleh, di situ nggak bolehnya. Nah, maka gaji dari sebagai seorang penyelenggara negara, gaji bagi seorang pemimpin, kalau ikut aturan syariah itu qadrul kifayah, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, kemudian beliau besok paginya tetap berdagang ke pasar, bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mau kemana kamu wahai Abu Bakar? Mau dagang. Kenapa kamu dagang? Kamu, saya punya istri,
saya punya anak, tentu saya kasih dia nafkah dan perdagangan. Ayo balik, musyawarah. Nah, musyawarahlah mereka. Ini khalifah kita ini penghasilannya dari dagang, sekarang dia mau berdagang untuk memenuhi keperluannya. Bagaimana solusinya? Kalau khalifah berdagang, tentu akan terbengkalai daripada tugas pemerintahan. Akhirnya dimusyawarahkan, berapa cukup keperluanmu sehari-hari? Cukup sekian, diberikan sekian. Apakah dengan isi Sayyidina Abu Bakar dan isi Sayyidina Umar yang berusaha menabung? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena pemasukan tidak sama dan biasa, istrinya mulai berhemat, menabung sedikit demi sedikit, terkumpul banyak. Dikatakan oleh Abu Bakar, saya bisa menyisihkan uang makan segini, saya mau beli sesuatu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Rupanya masih lebih uang negara kita ambil. Diambil, dimasukkan ke tabungan. Itu kifayah namanya. Jadi mengambil dari uang negara secukupnya, sesuai keperluan. Nah, kalau ada peluang-peluang pemasukan yang lain, nggak boleh diambil. Bukan mencari peluang yang lain. Laisa lil qadi, tidak boleh bagi qadi mengambil sesuatu yang menjadi peruntukan si nadhir kalau dia sudah punya kecukupan nafkah dari negara. Kalau nggak cukup, boleh. Wa bahasa ba'dhum, telah membahas oleh sebagian mereka, anau sesungguhnya law khusya minal qadi aqlul waqfi li jawrihi, telah membahas oleh sebagian mereka ulama, sesungguhnya kalau dikhawatirkan dari seorang qadi aqlul waqfi, memakan barang wakaf. Jika dikhawatirkan dari seorang qadi akan memakan barang wakaf, kenapa kita khawatir? Li jawrihi, karena curangnya, karena zalimnya qadi. Jaza, nisya boleh, liman huwa biyadihi sarfu fi masarifihi, boleh bagi orang-orang yang dianya barang wakaf di tangannya. Yang dianya barang wakaf di tangannya boleh mempergunakan barang wakaf fi masarifihi, pada tempat penggunaannya barang wakaf. Nah, nggak usah dilaporkan ke qadi, nggak usah diberitahukan ke qadi, kelola saja sendiri, kemudian bagikan kepada tempat yang semestinya sesuai dengan yang diniatkan oleh orang mewakaf. Kalau khawatir kecurangan, artinya in arafaha, jika mengetahui ya seseorang akannya jika mengetahui ya seseorang akannya tempat penggunaan barang wakaf. Kalau seseorang yang punya kekuasaan tersebut, orang yang barang wakaf ada di tangannya, kalau kita berikan ke qadi, qadinya curang, nggak usah laporkan ke qadi. Nah, kamu kelola aja sendiri. Kenapa? Karena barang wakaf tahun lalu kasih ke qadi, hasilnya dikit. Nah, sangat sedikit sekali yang diberikan kepada yang berhak. Kayaknya dia ngambil. Nah, kali kedua jangan berikan lagi sama qadi barang wakaf. Diam-diam saja. Yang menerima barang wakaf, maka dia yang ngelola sendiri, dia yang membagikan ke tempat penggunaannya kalau dia tahu. Wa illa, jika tidak, kalau dia nggak tahu, fawwadahu li faqihin arifin biha, niscaya dia menyerahkan akannya barang wakaf kepada orang faqih yang ahli fikih, tahu hukum, arifin biha, yang tahu dengannya kemaslahatan barang wakaf. Kalau faqihnya nggak mau nerima, dia sibuk juga, sa'alahu wa sarafaha,
minimal dia bertanya kepadanya faqih dan dia mempergunakan akannya barang wakaf. Tanya kepada faqih. Nah, kemana nih dipergunakan? Katanya ini wakaf untuk anak yatim. Anak yatim kan banyak. Nah, apakah untuk satu kecamatan atau kabupaten? Itu se-Indonesia. Yang wakaf siapa? Yang wakaf orang Lubek. Ya, untuk anak yatim Lubek saja. Kalau anak yatim Lubek terlalu banyak, nggak cukup dengan barang wakaf. Lubeknya kamu di mana? Lubeknya Indaru. Oke, untuk anak yatim Indaru. Anak yatim Indaru pun nggak cukup, karena dikit kali tanah wakafnya. Cuman 7 kali 2 meter. 7 kali 2. Kemudian Indarunya kamu di mana? Batu Gadang. Untuk orang Batu Gadang saja. Untuk orang Batu Gadang juga nggak cukup. Nah, kamu Batu Gadangnya di mana? Gang Sentosa. Ya, untuk orang Gang Sentosa saja. Itu salah satu contoh bagaimana cara melokasikan barang wakaf. Basyartun nadhiri wakifan kana aw ghairahu al-adalah. Syarat orang yang mengelola barang wakaf. Syarat an-nadhir, orang yang mengelola barang wakaf. Wakifan kana, sang pewakaf adakah dia atau bukan? Yang mengelola barang wakaf itu, yang berwakaf itu sendiri atau orang lain? Syaratnya sama. Al-adalah, adil. Jadi kalau sekiranya orang berwakaf mensyaratkan pengelolaan kepada dirinya sendiri, sementara dia sendiri itu tidak adil, maka dia pun tidak berhak mengelola barang wakaf. Tidak ada pilih situ, tidak ada pilih kasih atau KKN. Ya, sebetulnya adil sih syarat orang mengelola barang wakaf. Tapi kalau yang mengelola orang berwakaf itu sendiri, nggak apa-apa lah, kan dia udah mewakaf, maka perlu tersyaratkan adil lagi. Dia sudah memberikan hartanya, syukur-syukur dia berikan. Nggak ada bahasa syukur-syukur di situ. Baik orang yang mewakaf atau orang lain, syarat pengelola sama, yaitu adil. Apa itu adil? Tidak terlibat dalam dosa besar, tidak berkekalan dalam dosa kecil. Wal ihtidak ila tasarrufil mufawwadi ilaih. Ihtidak, terpetunjuk, mengerti untuk mentasaruf sesuatu yang diserahkan kepadanya. Nah, sudah diserahkan kepadanya tanah wakaf sebidang sawah, 2 piring malah. Dah 3 bulan belum ada reaksi. Datang qadi atau datang masyarakat kepada pengelola. Kenapa sawah itu belum juga kamu kelola? Sudah saya kelola, dan saya kasih air, tinggal nunggu padinya. Nunggu padinya. Ya kita tunggu, sabarlah. Terus padinya tumbuh. Nah, itu enggak cocok itu. Kamu kira padi itu tumbuh sendiri? Dibajak dulu. Oh gitu ya. Nah, pada saat itu dia dipecat. Nah, kenapa enggak ihtidak? Nah, sama dengan kita mengelola kolam ikan. Tidak ada ihtidak. Nggak tahu mau diapain lagi. Dari saya bocor mau diapain lagi. Sudah. Itu level kita. Kalau tukang tobe ikan, pasti dia punya cara lain. Kita ada sesi 2 kali, bocor lagi. Sesi 3 kali, bocor lagi. Sesi 4 kali, ya sudah ada bocor. Selesai. Nggak ada ihtidak. Kipas atau hidupin, mati. Hidupin, mati. Ya mati lagi.
Dah selesai. Itu kamera, kenapa zoom lagi? Nggak tahu mau diapain, penting dagang itu dia. Nah itu nggak iktidak namanya. Artinya tidak punya kemampuan. Maka syarat si pengelola barang wakaf, dia punya kemampuan untuk bertasaruf yang diserahkan kepadanya. Nah, kalau sawah serahkan pengelolanya kepada petani, kalau tanah kepada pekebun, kalau sekiranya kedai pada pedagang, kalau sapi kepada peternak. Nah, wajuzul nadhir ma syarita lahu min al-ujrati, boleh bagi si pengelola sesuatu yang disyaratkan baginya dari upah. Wa in zada ala ujrati mithli, walaupun lebih ia dari upah standar. Nah, si pengelola tanah wakaf itu diberikan upah 150.000 per hari. Nah, sementara upah standar hanya 120.000 per hari. Tapi dia diberikan ketentuan oleh si pewakif 150.000 per hari. Dia boleh menerima. Syaratnya malam yakun al-waqifah, selama tidak ada ia si pengelola itu si pewakaf. Atau bina tam, yakunnya kita jadikannya fi'il tam. Malam yakunil waqif, selama tidak adalah yang mewakaf. Atau boleh juga nakis, tapi khobarnya dibuang. Malam yakunil waqifu nadiran, selama tidak adalah yang berwakaf itu yang mengelola. Kalau yang mengelola adalah orang berwakaf, lalu dia syaratkan gaji lebih daripada upah standar, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau mengelola orang lain, bukan orang yang berwakaf, lalu gaji ditetapkan lebih daripada gaji biasa, hukumnya boleh. Nah, justru lebih ketat kepada yang berwakaf. Fa'ilam yusrat lahu syai'un, maka jika tidak disyaratkan baginya pengelola akan sedikit pun, fala ujrata lahu, maka tidak ada upah baginya. Ini tanah saya wakafkan, kemudian syarat pengelolanya Ihsan Pariaman, titik. Kata Ihsan setuju, selesai. Maka dikelolalah oleh Ihsan situ. Mencangkul, diminta orang lain mencangkul, nggak mau, dia mencangkul. Suruh menanam padi, orang nggak mau, dia menanam. Siang padi, nggak ada yang mau, dia menyiangi. Dapat upah? Dapat upah? Tidak. Nah, kenapa? Lam yusrat lahu syai', tidak disyaratkan baginya upah, maka tidak ada upah baginya. Nah, itu sukarela. Tapi kalau disyaratkan dikelola oleh Ihsan Pariaman, syaratnya dia digaji per hari sekian baru dapat. Kalau nggak disyaratkan nggak dapat. Nah, ya mana ini? Lahu rafu ilal amri, boleh baginya si Ihsan melaporkan urusannya ke hakim. Nah, Pak Hakim menyerah, sahabat Hakim mengelola tanah ini. Memang mantap kali itu orang berwakaf. Kawan saya itu, dia perangkap saya ditunjuk pengelola barang wakafnya, dia nggak gaji saya upah. Akhirnya saya kadang-kadang nggak makan. Sawah besok pagi sakit perut saya, demam 2 hari. Lapor ke hakim. Untuk apa? Liyuqarrira lahu aqalla min nafaqati wa ujrati mithli, supaya menetapkan ia hakim baginya pengelola akan lebih minim, seminimal dari nafkahnya. Berapa sehari makanmu? 15.000 Pak Hakim. Kalau makan di Ampera 10.000 bisa kenyang. Bisa juga. Kalau separuh dari Ampera 5.000, 10.000 itu bisa kenyang. Oh, separuh enggak. Kalau lebih tambah dikit 7.000, itu pas bana itu. Nah, 7.000 lah gajimu sehari. Aqalla min nafaqati. Aqalla yang paling dikitnya. Atau paling dikit harga misil, upah misil. Nah, paling sedikit upah misil. Misalnya dari sekian daerah-daerah pertanian itu ada upah-upah harian yang disepakati oleh kelompok tersebut. Maka cari upah yang paling kecil. Sama hukumnya dengan walil yatim.
yaitu pengelola harta anak yatim. Wa afta Ibn Sabbagh bi anna lahu al-istiqlalu bidzalika min ghairi hakimin. Telah berfatwa oleh Imam Ibn Sabbagh bi annahu, dengan bahasa sesungguhnya boleh baginya pengelola. Bi anna lahu, dengan bahasa sesungguhnya boleh baginya pengelola, istiqlalu, bertindak sendiri, bidzalika, dengan demikian mengambil upah dari tanpa dilaporkan ke hakim. Tanpa dilaporkan ke hakim. Nah, bisa berpandai-pandai sendiri. Wayan azilun naziru bil fisqi, terpecatlah seorang pengelola dengan berbuat fasik. Kalau sudah terpecat pengelola, fayakunun nazru lil hakimi, maka adalah pengelolaan tanah wakaf, barang wakaf bagi hakim. Walil waqifi azlu man wala wa nasaba ghairahu, boleh bagi orang mewakaf memecat orang-orang yang dia lantik akannya dan melantik yang lainnya. Walil waqifi, boleh bagi orang mewakaf azla man walahu, memecat orang-orang yang ia lantik akannya, wa nasba ghairihi, dan melantik yang lainnya, wa nasbu ghairihi, illa in syarata nazaru halal waqfi, kecuali jika dia mensyaratkan mengelolanya si pengelola, nazrahu, mengelolanya si pengelola ketika berwakaf. Ini enggak bertentangan dengan hukum yang tadi. Hukum yang tadi apa? Wala yajuzu, lihat ke belakang, mana dia? Walaysa lahu azlu man syarata nazrahu indal waqfi atau halal waqfi. Tidak boleh orang mewakaf memecat si pengelola yang dia tunjuk ketika wakaf. Apakah beda di sini? Beda. Nah, bukan sama hukumnya. Kok bertentangan hukumnya nih? Bagi orang mewakaf boleh memecat orang dia lantik dan melantik orang lain. Nah, supaya tidak terpikir sama, musannif isbatkan kembali, kecuali kalau disyaratkan pengelolaan sejak wakaf. Ini tanah saya wakafkan kepada keperluannya, hasilnya untuk panti asuhan Asia dikelola oleh fulan. Nah, berjalan waktu demi waktu, si fulan ini fasik, maka datang si pewakaf, kamu sepecat. Itu nggak boleh, karena dilantiknya ketika wakaf. Tapi apabila orang yang mewakaf mengatakan tanah ini saya wakafkan untuk keperluan panti asuhan Asia dan saya yang mengelolanya, saya yang bertanggung jawab mengelolanya, kemudian dilantiklah satu orang untuk bagian penanaman, satu orang penyimpanan dan sebagainya. Apabila ketemu kecurangan, orang itu boleh dia pecat, diganti yang lain, pecat ganti yang lain. Kenapa? Karena orang itu ditunjuk bukan saat wakaf, tapi ditunjuk setelah wakaf. Itu bedanya. Lalu orang-orang yang ditunjuk ketika wakaf, apakah dia akan terpecat atau tidak terpecat? Jawabannya sudah di atas. Kalau nggak bisa dipecat, enak sekali dia bisa selalu bercurang. Jawab, telepon nggak dimatikan. Wayan azilun naziru bil fiski, terpecatlah si pengelola wakaf dengan berfasik. Dia nggak perlu dipecat, tapi terpecat dengan sendirinya. Nah, saat terpecat dengan sendirinya, maka pengelolaan berpindah kepada hakim, tidak lagi dalam wewenang orang yang berwakaf atau si pengelola.
Tatimmatun, penyempurna, tidak habis wakaf. Lau talabal mustahiquna minan nadiri, jikalau meminta oleh orang-orang berhak, jikalau meminta oleh orang-orang berhak dari si pengelola akan kitab wakaf, artinya kitab yang diwakafkan, liyaktubu minhu, supaya mereka menulis darinya kitab, naskhatan akan naskah, hifzan, untuk menjaga, li istihqaqihim, keberhakan mereka, lazimahu, wajib akannya si pengelola, tamkinuhum, memberi kesempatan mereka atau memenuhi keinginan mereka, sebagaimana berfatwa dengannya oleh sebagian mereka ulama. Jadi kalau sekiranya orang-orang berhak meminta dari pengelola, kami minta dituliskan nama kami, Kitabul Waqfi, Kitabul Waqfi menulis wakaf, atau kitab wakaf, buku wakaf lah. Kami minta buatkan buku wakaf lah. Tanah ini bahasanya diperuntukkan ke kami, hasilnya. Nah, supaya dituliskan kami di dalamnya, supaya nanti berganti pengelola jangan kami tertinggal, terjadi persengketaan, maka mesti diikuti oleh pengelola. Nah, fatwa ini menjadi dasar hukum kepada pembuatan sertifikat tanah. Nah, sertifikat tanah itu ada penulisan sebuah surat untuk penetapan sebuah hak. Nah, supaya tanah tidak diakui oleh haknya oleh orang lain, maka hal itu sudah difatwakan oleh ulama kita dalam hal menulis satu hak, supaya hak itu tidak tersia-siakan atau satu saat akan diingkari, maka pihak yang berwenang berkewajiban untuk memberi kesempatan. Kama aftabihi ba'duhum, sebagaimana berfatwa dengannya oleh sebagian mereka. Nah, cukup.